Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Ajaib penyertaanmu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami menikmati berkat-berkat yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru datang pernah terlambat pendenganku besar setiamu
di sepanjang hidupku. Bapa kau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dan baru yang tak pernah besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur
Kau baik, kau baik. Kau sungguh baik. Amat baik. Tiada yang lain. Hanya terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik. Amat baik Engkau. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Ada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik Tuhan. Baik apa yang Kau buat bagi kami. Bahkan saat Engkau tidak melakukan apapun bagi kami, kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang mulia.
Kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ajaib. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah, kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang melindungi, Engkau yang menaungi kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, yang melingkupi kami dengan kasih setia. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau sungguh hebat, luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Sebab kami percaya kepada-Mu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan kuasa dan dalam tangan kemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah berubah.
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Kami berserah kepadamu, sebab kami percaya kepadamu. Sebab sungguh hanya Engkau yang patut dipercaya. Sebab Engkau Allah yang terbukti setia dan mengasihi kami. Kasih yang ajaib, kasih yang dahsyat, kasih yang hebat. Engkau kerjakan bagi kami. Ketika Engkau mati di salib mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Bahkan kasih setia-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Suatu kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami. Jika kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Suatu pagi hari ini buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita masuk di kitab Amos pasal 9. Ini kitab pasal terakhir dari kitab Amos. Dan tentu sekali lagi ada banyak hal yang sudah kita bisa pelajari dari kitab Amos. Dan kembali di pasal 9 ini kita akan baca beberapa perikop. Yang pertama itu penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Nah, dari perikop yang pertama dari kitab Amos pasal yang ke-9, dari apa yang Amos lihat ketika dia melihat Tuhan berdiri dekat mezbah. Dan dari apa yang kita baca hari ini, kita diingatkan lagi betapa Tuhan itu berkuasa penuh dan berdaulat penuh atas hidup kita. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur, ketika pemazmur berkata, kemana aku dapat menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kalau aku mau terbang sampai ujung langit, Engkau di sana. Kalau aku turun sampai ke dunia orang mati, di situ pun tangan-Mu melingkupi aku. Nah, hal yang pertama tentu yang bisa kita pelajari di dalam perikop yang pertama ini, kita harus sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan itu berdaulat penuh
dalam hidup kita, dan Tuhan itu maha hadir, dia ada dimanapun kita ada, walaupun tentu kalau dari perikop yang pertama ini kan, dalam konteks keberadaan Tuhan itu ya karena bangsa Israel kalau mau berusaha melarikan diri dari apa yang Tuhan mau timpakan dalam hidup mereka sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, kedegilan hati mereka, tentu mereka nggak akan pernah bisa melarikan diri dari Tuhan. Ya, dalam konteks ini, itu yang bisa kita pahami. Tetapi tentu dalam hal yang berbeda, tapi dalam prinsip yang sama, itu artinya kita menyadari sekali lagi Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan itu hadir di setiap langkah hidup kita, bahkan dimanapun kita berada. Sehingga seperti pemazmur juga katakan Daud di dalam Mazmur pasal 23, Tuhan itu yang menyertai hidupnya, yang memelihara hidupnya. Ketika keadaan baik-baik saja, dia gambarkan Tuhan itu membaringkan dia di padang rumput hijau, dan memimpin ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya. Tapi Tuhan yang sama, pribadi yang sama, ketika dia ada di dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut, di situ pun Tuhan tetap ada. Tuhan menyertainya dengan gada dan tongkat. Nah, tentu sekali lagi, secara kontekstual, dari pasal 9 perikop yang pertama ini, ya ini keberadaan Tuhan yang sangat-sangat maha hadir, sehingga bangsa Israel nggak mungkin luput dari pendisiplinan yang harus mereka terima sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Nah, nanti kita akan baca di perikop-perikop berikutnya. Walaupun terkadang ya secara manusiawi itu natur alamiah, ketika sadar merasa berbuat salah, itu otomatis berusaha untuk menghindar. Karena itu tabiat dosa. Ya, mungkin setiap kita pernah mengalami situasi seperti itu di dulu ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita berusaha lari dari hadirat Tuhan. Kita berusaha menghindar, bukan saja secara pribadi dengan Tuhan, tapi saya temukan ada begitu banyak orang Kristen ketika dia merasa dia sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, melakukan perbuatan dosa, dia mulai menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah, dalam komunitas-komunitas, dia mulai meninggalkan perkara-perkara rohani, lambat laun, pelan, dan semakin jauh. Tapi satu hal yang mau kita perhatikan pagi hari ini, dan dalam satu sisi kita syukuri, karena dalam keadaan seperti itu pun kasih Tuhan itu tetap dinyatakan dengan apa yang kita baca hari ini. Kalaupun kau mau lari kemanapun, aku, kata Tuhan, bisa menjangkau. Karena sekali lagi, Allah Immanuel itu berarti Allah beserta dengan kita. Apalagi tentunya dalam konteks kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Orang yang sudah menerima kasih karunia, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi berkali-kali saya katakan, iya, ada kalanya kita masih bisa berbuat hal-hal yang adalah perbuatan dosa. Bukan suka ya Bapak Ibu, bukan suka berbuat dosa. Tapi ada kalanya dalam situasi kita bisa jatuh. Tapi ingatlah, ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, tangan kuasa Tuhan itu tetap mau melingkupi kita. Harusnya yang kita lakukan adalah bukan lari menghindar, semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi mari lari mendekat kepada Tuhan. Makanya berkali-kali di dalam komsel saya selalu mengatakan, miliki kuasa penerimaan seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Seperti Tuhan berkali-kali menunjukkan kasih setia dan pengampunannya. Walaupun sekali lagi saya mengingatkan bukan berarti kepercayaan kita, pemahaman kita bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan itu terus membuat kita suka-suka dalam hidup kita. Bukan. Berkali-kali prinsip yang saya katakan, yang saya ajarkan,
Kasih karunia Tuhan itu bukan untuk kita berbuat dosa berkali-kali. Tapi kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi sekali lagi, walaupun terkadang daging ini bisa lemah dan kemudian kita jatuh, jangan pernah berusaha untuk melarikan diri. Walaupun tentu dalam Amos ini kita tahu ya, kita nggak akan pernah bisa melarikan diri dari hadirat Tuhan. Lebih baik jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan, seperti Daud pernah berkata, lebih baik jatuh di tangan Tuhan, remuk di tangan Tuhan. Karena dia menyadari dia nggak akan pernah bisa melarikan diri dari hadirat Tuhan. Nah, seperti itulah hidup kita. Tapi sekali lagi saya percaya ketika kita menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang memampukan kita, menolong kita untuk kita hidup semakin benar di dalam Tuhan, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi dari perikop yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa sungguh Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita di setiap situasi kita. Bahkan sekali lagi, bahkan ketika sepertinya kita sedang dalam keadaan di mana kita merasa nggak layak. Karena sekali lagi keberlayakan kita itu hari ini hanya karena darah Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Nah, itu kebenaran yang harus benar-benar memerdekakan kita. Karena sampai hari ini terkadang saya masih sering temukan orang Kristen merasa layak, nggak layaknya itu karena perbuatan mereka. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa nggak layak. Tapi ketika dia merasa dia bisa hidup dalam kebenaran, nah hati-hati. Kalau prinsipnya berdasarkan perbuatan, tanpa sadar nanti kita bisa merasa sombong, bisa menghakimi orang lain. Jadi sekali lagi keberlayakan kita di hadapan Tuhan itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Dan biarlah kasih karunia itu memampukan kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk membuat kita suka-suka berbuat dosa. Jadi itu hal yang harus kita pahami, kebenaran itu yang harus memerdekakan kita. Bahwa sungguh hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, itu dari perikop yang pertama. Perikop yang kedua, ayat yang ketujuh mulai, bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya, Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Saya lanjut langsung, perikop yang berikutnya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Jadi sekali lagi dari dua perikop ini kita bisa mengerti dan memahami betapa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Sekalipun berkali-kali bangsa Israel melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, berkali-kali Tuhan harus mendisiplin mereka
dan digambarkan di perikop yang kedua seperti sesuatu yang diirai, yang diayak oleh Tuhan, dan dikatakan tidak ada sebiji batu kecil pun yang akan jatuh ke tanah, kecuali orang-orang yang memang berkeras hati mengatakan bahwa malapetaka ini tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Itu bicara tentang kesombongan. Makanya kenapa ada ayat yang mengatakan Tuhan itu benar-benar menentang orang yang sombong, orang yang congkak. Merasa Tuhan nggak akan mampu intervensi hidupnya. Merasa Tuhan itu nggak akan mampu mencapai hidupnya. Padahal di perikop yang pertama tadi dengan jelas firman Tuhan sudah mengatakan, mau lari kemanapun, tangan Tuhan itu akan mencapai ke sana. Tetapi di ayat 10 bagian B katakan mereka dengan pongahnya, dengan sombong berkata, malapetaka itu nggak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Nah itulah kesombongan mereka. Dan hanya orang-orang yang seperti itulah yang akan jatuh ke tanah, kena ayak. Atau kalau kita mengingat di bahasa kitab Daniel, di mana ketika ada masa akan ada penyucian, pemurnian. Nah, biarlah kita masuk golongan orang-orang yang dimurnikan, disucikan, supaya kita tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Apa yang perlu kita jaga dari perikop yang kedua, terus jaga hati kita, jangan terkontaminasi dengan kesombongan, merasa hebat dan lebih hebat dari Tuhan. Tapi seperti yang tadi juga saya katakan, seperti Daud pernah berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Jadi mari ketika kita melakukan hal dan Roh Kudus ingatkan itu adalah sebuah perbuatan dosa, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Karena sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan dia adalah adil dan setia. Iya, karena kesetiaannya Tuhan akan tetap mengampuni setiap dosa kita. Dan karena keadilannya dia harus memproses kita dalam kemurnian. Dan terima saja proses itu. Dan sekali lagi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena tentulah Tuhan tidak mau menghancurkan sampai binasa. Karena kalau kita baca di perikop yang ketiga, maka di situ tetap selalu ada janji tentang pemulihan itu. Dan berkali-kali kalau Bapak Ibu perhatikan dari kitab Yeremia, Yehezkiel, Ratapan, Daniel, Hosea, Yoel, kita bisa melihat bagaimana selalu bagian akhirnya Tuhan itu tetap mau memulihkan keadaan bangsa Israel. Bahkan di dalam perikop yang ketiga ini kan juga bicara tentang perjanjian Tuhan sampai akhir zaman di mana masa kita hidup hari ini. Bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Yang berkali-kali beberapa waktu lalu saya katakan sejak tahun 1948, Tuhan sudah menggenapi dan sedang terus menggenapi janjinya, menggenapi firman-Nya kepada bangsa Israel, dan tentu juga itu termasuk bagi kita Israel rohani. Bagaimana Tuhan akan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Seperti apa yang digambarkan di perikop yang ketiga mulai dari pasal yang ke-11. Dan bangsa Israel bisa menikmati apa yang dijanjikan. Mereka menanam, mereka menikmati buahnya, mereka menanam kebun anggur, mereka meminum anggurnya. Berbeda dengan ketika mereka melakukan hal-hal di mana mereka perlu disiplin. Firman Tuhan katakan mereka menikah, tapi maaf, istri mereka ditiduri oleh orang lain. Mereka menanam kebun anggur, tapi orang lain yang menikmati. Mereka melakukan sesuatu, membangun rumah, orang lain yang menempati. Tapi ada masa ketika Tuhan memulihkan, maka apa yang kita kerjakan, itu akan kita nikmati. Begitu juga dalam hidup kita. Terkadang ketika kita hidup dalam melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, rasanya apa saja yang kita kerjakan, itu sepertinya kita nggak bisa menikmati. Oleh sebab itu, mari hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam kuasa pemulihan, hidup di dalam kasih karunia. Sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu, engkau dapat menikmati hasilnya.
hasil yang kita timbun di dalam lumbung perbendaharaan kita tidak dimakan oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelompat, tetapi setiap berkat berapapun itu, dengan rasa syukur kita nikmati, dengan rasa cukup kita nikmati, dengan rasa sukacita kita kelola, sehingga apa saja yang kita kelola, apa saja yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan berkati dan kita dapat menikmatinya dengan syukur. Jadi pagi hari ini tentu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, bahkan lebih dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu bisa baca kembali pasal ini, Bapak Ibu renungkan kembali, dan Tuhan bisa bicara secara pribadi dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kebenarannya adalah bersyukur, karena kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam hidup kita. Dan dalam kondisi apapun, percayalah Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Bahkan ketika iblis mengintimidasi kita, kita nggak layak. Sekali lagi, keberlayakan kita itu hanya karena kuasa darah Yesus, bukan karena perbuatan kita. Dan kalaupun kita sedang terjatuh dalam dosa, segera datang lari kepada Tuhan, bukan lari menjauh dari Tuhan. Dan oleh kasih karunia, mari terus hidup dalam kebenaran, kebenaran yang memerdekakan hidup kita, sehingga kita dapat menikmati hari-hari hidup kita, bahkan menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu dari apa yang didapat, silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, bisa bangun dengan keadaan baik dan sehat ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran yang telah kami dengar ya Bapak. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami memiliki kuasa penerimaan ya Bapak. Menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Hidup dengan rendah hati dan taat akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas Pak Heri, dan juga istri, dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa berkati ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap organ-organ tubuhnya boleh pulih, setiap sel-selnya boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas dan juga orang tua dan anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat kesehatan Pak Ongko Wijaya ya Tuhan. Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik ya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Ongko Wijaya dan juga keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik, perekonomian yang lebih baik. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Tuhan juga berkati TNI Polri ya Tuhan, yang terus menjaga kedaulatan bangsa ini ya Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Tuhan juga berkati ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan mengambil kebijaksanaan yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa dan pemerintahan kami ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapak kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini Engkau juga terus beserta dengan kami. Dan biarlah kami boleh menikmati kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami. Tentu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan di dalam Engkau dan bersama Engkau Tuhan berkati dan buat berhasil. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Welcome to Jambi untuk Ibu Cia.